Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Maria Fitriah dalam bahasan tahapan penulisan artikel opini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai bagaimana sih tahapan penulisan artikel opini hingga nantinya bisa layak untuk diterbitkan di media massa atau media lainnya. Oke, kita mulai saja. Ada tahapan yang pertama, yaitu mengenai tahapan persiapan penulisan. Tahapan persiapan penulisan ini ada aspek yang namanya aspek administratif. Aspek administratif ini kita perlu mempersiapkan peralatan yang memang menunjang pekerjaan kita dalam menulis, seperti laptop, komputer, kertas, tinta, stabilo, pensil, buku pen, atau alat tulis lainnya. Lalu selain penunjang pekerjaan menulis kita, ada juga sumber yang menjadi rujukan kita, diantaranya bisa buku, bisa surat kabar, majalah, jurnal, ataupun yang lainnya, sehingga bisa menjadi substansi yang bisa berbobot. Oke, yang kedua adalah aspek teknis. Aspek teknis ini merupakan bagian dari tahap persiapan penulisan. Kita harus tahu nih, peralatan-peralatan pekerjaan kita itu harus cukup oke, harus sudah maksimal, ya, sehingga kita sudah siap mengoperasikannya itu. Namun kita di sini perlu mengetahui apa saja yang memang kita bisa mengoperasikannya. Jadi jangan sampai program-program yang kita tidak ketahui itu kita hanya meraba-raba gitu ya. Jadi baru mencoba-coba itu jika kita perlu hindari, ya. Kemudian aspek akademis. Nah, ini dia kita perlunya untuk membuat kerangka karangan atau outline nama lainnya. Jadi kerangka ini memang layak biasanya kita terapkan ketika kita menulis karangan. Termasuk juga ketika kita mau membuat artikel opini. Nah, kenapa demikian? Inilah yang menunjang penulisan kita yang akan kita tuangkan ini memudahkan sekaligus menghindari tumpang tindih, dengan tujuan tidak keluar dari apa yang menjadi fokus tujuan pembahasan kita. Tentunya kita mengenal pola 3P dan rumusan ABC gitu ya. Nah, pola 3P dan rumusan ABC ini adalah rangkaian urutan yang bisa menjadi poin-poin topik yang memang mencakup lingkup pada bahasan tulisan kita. Nah, selain itu juga siapkan daftar referensi. Nah, tadi sebelumnya sudah disampaikan sumber rujukan itu menjadi salah satu faktor dalam melengkapi tulisan kita. Nah, untuk itu langkah selanjutnya kita siapkan dulu nih, apa saja sih yang sudah terdaftar, yang memang terpilih menjadi rujukan referensi kita. Kemudian kita stabilo atau memberikan tanda apapun, mau di garis bawah juga silahkan, boleh ya, yang artinya bisa kita pahami. Nah, pada saat kita sudah siap menulis gitu ya, di dalam ketikan itu jangan sampai kita baru membacanya tuh, atau sebaliknya. Jadi kita jauh sebelumnya itu sudah membacanya terlebih dahulu, sehingga kita sudah mendapatkan wawasan apa yang akan kita tuangkan, dikombinasikan dengan pandangan kita. Nah, inilah namanya kita menuangkan opini di dalam sebuah artikel. Tuh, jangan sampai kita baru ketika sedang menuliskan gitu ya, sudah siap, dan itulah yang kita memberikan langkah selanjutnya untuk menuntaskan tuangan ide-ide di dalam pikiran kita, tetapi kita baru membacanya, sibuk-sibuk membaca, membuka-buka referensi. Nah, itu juga perlu kita hindari.
Oke, teman-teman, yang selanjutnya aspek psikologis. Nah, ini juga akan mempengaruhi mood kita di dalam menulis. Karena menulis itu sebenarnya sebuah kegiatan kreatif yang menyenangkan. Jadi, jangan sampai kita berpikir bahwa menulis itu sesuatu yang membosankan, sesuatu yang mengerikan gitu ya, yang tidak yang menakutkan, sehingga ketika kita mau menuliskan itu tidak bisa sepatah kata pun untuk kita ungkapkan, apalagi dengan ketidakpedean kita, tidak percaya diri kita yang muncul di dalam diri itu menyulitkan kita untuk menuliskan kata per kata, apalagi menjadi beberapa paragraf. Nah, membuatlah diri kita menjadi enjoy, yang menyenangkan. Misalnya kalau kita suka musik, nah kita bisa menuliskan ketika kita berhadapan dengan laptop atau komputer itu, kita bisa sambil mendengarkan musik atau cemilan. Bagi teman-teman yang suka ngemil nih ya gitu ya, ngemil, ngeteh gitu atau ngopi, itu bisa silakan saja gitu. Buatlah suasana menjadi sesuatu yang membuat nyaman kita, bisa berlama-lama di depan laptop gitu ya. Nah, biasanya di depan komputer atau laptop itu lazimnya adalah 5 sampai dengan 6 jam. Nah, barulah istirahat selama 1 jam. Kemudian bisa kita lanjutkan kembali selama 3 sampai dengan 4 jam. Jangan sampai kita baru saja beberapa menit atau baru setengah jam kita terhenti. Karena apa? Ada gangguan-gangguan yang lain gitu ya. Bisa dari suara ataupun juga objek benda lain yang membuat kita perhatiannya teralihkan gitu, sehingga menghentikan tulisan kita. Nah, itu juga dari sisi aspek psikologis itu berpengaruh loh teman-teman. Jadi jangan sampai apa-apa yang sudah ada di dalam benak pikiran kita, yang sudah terekam, sudah ingat gitu ya, itu cepat-cepat harusnya dituangkan dalam tulisan gitu ya. Jangan sampai terhenti, dan nantinya justru akan menyulitkan bagaimana cara kita memunculkan mood kembali. Nah, lalu selain tadi kita sudah bahas mengenai tahap persiapan penulisan. Nah, sekarang kita melanjutkan pada tahap pelaksanaan penulisan gitu ya. Bagaimana sih caranya, apa saja tahapan-tahapan ini? Oke, yang pertama adalah pusatkan perhatian hanya kepada tulisan. Hindari dengan aktivitas yang lainnya yang bisa memunculkan gangguan-gangguan atau noise di dalam komunikasi. Itu adalah istilahnya noise ya, yaitu hambatan. Nah, ini juga akan membatalkan aktivitas tulisan kita gitu ya. Aktivitas menulis kita yang memang sudah kreatif gitu, yang kita sudah bangun, kemudian kita terhenti. Sayang banget ya teman-teman kalau seperti itu. Nah, lalu yang tadinya kita sudah memiliki kerangka karangan itu tetap bisa menjadikan pedoman. Justru itulah pedoman kita supaya tidak salah melangkahnya ya. Maaf, oke. Nah, lalu yang berikutnya adalah menulis dan teruslah menulis. Jangan hiraukan apa-apa yang ada di dalam sekitar kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu konsentrasi kita. Jadi, jangan nanggung-nanggung kalau menulis. Oke, selanjutnya adalah saat rangkaian kata mengalir deras, tidak ada lagi kekuatan yang bisa menghentikannya kecuali kata itu sendiri. Jadi kita yang mengendalikan emosi kita. Nah, sayang banget gitu ya, apa-apa yang sudah muncul ide-ide di kreatif kita, sehingga itu juga yang bisa mempengaruhi satu kesatuan paragraf demi paragraf terangkai, sebuah paparan tuangan kita, sehingga itulah yang bisa layak bisa dikonsumsi oleh publik gitu ya, bisa disampaikan kepada orang lain, itu terhenti sejenak gitu. Jadi teruslah gitu ya sampai titik penghabisan. Sehingga inilah yang dinamakan kita sebagai penulis yang profesional, ingat, menulis artikel harus utuh, harus tuntas gitu ya. Utuh gagasannya, tuntas pembahasannya, jangan sampai terpenggal-penggal, apalagi terlupa apa ya tadi gitu, lagi nulis apa ya, lagi terpikir apa ya gitu. Nah, itu juga yang harus kita hindari gitu ya. Nah, itu juga memang tanpa sadar seringkali kita lakukan, karena memang ya itu tadi,
gangguan-gangguan sebelumnya gitu. Kita harus bisa mengatur diri kita, mengendalikan emosi kita supaya kita tidak terbawa arus yang negatif tadi terhadap gangguan, untuk menghentikan tulisannya. Oke, yang selanjutnya adalah tahap perbaikan materi tulisan. Memang kita sebagai pemula biasanya agak kurang pede gitu ya. Aduh, ini betul nggak ya, judulnya asik nggak ya gitu, menarik nggak ya. Nggak apa-apa, nggak masalah, jangan khawatir gitu ya. Jadi kita perlu juga merevisi judul sebelum memfinalisasikan. Jadi jangan, itu belum tuntas, jadi maka kita perlu periksa kembali judul apa yang kita sudah tuangkan, kita sudah buat, tapi itu sebenarnya baru sementara. Kita bisa memberikan tanda, bisa pakai tanda kutip atau tanda yang lainnya yang bisa mengingatkan kita bahwa judul itu baru sementara, belum permanen ya. Jadi bisa kita ubah kembali ketika kita sudah selesai nanti gitu, di akhir kita membacanya lebih teliti kembali dari awal, dari judul hingga akhir, relevan tidak antara judul dengan paragraf pertama, apalagi nanti sampai ke isinya kan, substansinya seperti apa keterkaitannya. Nah, ini juga judul itu sangat mempengaruhi pembaca karena tolak ukur penglihatan fokus pertama titik konsumen itu atau titik pembaca itu terlihat pada judul ya. Maka bisa dikatakan bahwa judul itu bisa diutak-atik kembali. Jadi jangan khawatir, tenang aja gitu ya. Nah, lihat kembali syarat judul artikel, jangan terlalu akademis. Nah, ingat ya, judul ketika kita nulis berita, nulis artikel ilmiah populer. Nah, ini salah satunya adalah artikel opini, lalu menulis makalah, menulis laporan penelitian, itu berbeda-beda loh gitu ya. Nah, jadi jangan terlalu akademis, yang memang kita berikanlah sesuatu hal yang menarik itu biasanya sifatnya fenomenal. Jadi tentunya sudah sesuai dengan substansi bahasannya, dan perlu juga diawali dari tulisan judulnya yang nyentrik, yang unik, yang memang menarik, sehingga itulah yang lagi digaung-gaungkan sekarang ini gitu. Nah, itu biasanya bisa muat tuh ke media massa. Karena apa? Itulah yang dibutuhkan oleh pembaca. Jangan terlalu pendek atau juga jangan terlalu panjang ya. Jangan datar. Jadi jangan tidak membumi. Nah, itu tadi yang memang sekarang lagi trending topiknya gitu ya, lagi hot news nih, yang lagi menjamur sekarang, lagi hangat diperbincangkan oleh orang banyak, itu yang harus kita tuangkan. Maka kita bagaimana nih mengaitkan relevansi pemberitaan yang ada lalu dikaitkan dengan pendapat kita gitu ya. Inilah dalam tulisan artikel opini. Lalu yang berikutnya, jangan judul artikel sama seperti judul laporan penelitian. Nah, tadi ya gitu. Jadi harus diingat, jangan sampai ada hubungan terikat gitu ya, mengikat. Nah, itu juga tidak perlu kita pikirkan variabelnya gitu. Karena berbeda loh gitu teman-teman ya. Yang kedua, revisi intronya. Harus kita ingat ya, intro itu adalah bagian pembuka atau bagian pendahuluan. Nah, jadi bagi kita penulis pemula kerap melahirkan intro yang berkepanjangan, bertele-tele, nggak jelas jadinya gitu ya. Tidak ringkas juga, nggak menarik, membosankan gitu. Awalnya memang kita sebagai penulis pemula itu niatnya gitu ya, supaya melahirkan tulisan yang panjang. Karena biasanya prinsip penulis pemula itu adalah semakin panjang semakin keren katanya gitu ya. Padahal itu sebaliknya gitu ya. Karena yang tetap penulisan artikel opini itu berpacu pada
langkah-langkah bagaimana produk jurnalistik itu harus tertuang gitu. Jadi ringkas gitu, padat tapi jelas gitu. To the point aja. Ketika memang membutuhkan pendalaman, itulah yang perlu dikembangkan. Jadi jangan sampai panjangnya itu berpusat pada hal yang sama. Beberapa paragraf itu pembahasannya itu aja sama. Nah, yang kita harapkan itu berkembang gitu. Sehingga pembaca memiliki wawasan yang lebih variatif, lebih mendalam bagaimana nih sudut pandang, bagaimana juga pendapat dari penulis untuk menuangkan artikel sesuai dengan fenomena yang ada ya. Lalu yang berikutnya adalah intronya artikel itu cukup 3 paragraf gitu ya. Jangan panjang-panjang. Nah, nanti setelah dibuka dengan 3 paragraf cukup, kita beralih ke yang lebih substansinya lagi. Lebih fokus detailnya kembali gitu ya. Syarat intro artikel itu adalah ringkas, jelas, menarik, dan ditulis dalam bahasa jurnalistik yang baik. Oke. Selanjutnya adalah revisi komposisi. Komposisi itu artinya susunan loh, gitu ya. Haruslah beraturan. Jadi jangan sampai yang sebaiknya diungkapkan di awal itu kita letakkannya di akhir, atau bahkan sebaliknya gitu. Lalu bisa juga bercampur-campur, sehingga urutan bahasannya itu semrawut ya gitu. Nah, ini juga sebaiknya kita tidak lakukan. Artikel yang baik harus tunduk pada hukum komposisi, yaitu kesatuan, pertautan, dan titik berat. Nah, yang keempat, revisi akurasi dan relevansi data. Nah, jadi kita tetap tidak segan-segan untuk meng-cross check. Nah, namanya jurnalis, namanya mengungkapkan kebenaran, fakta dan data. Sekalipun kita semua adalah di sini posisinya bukan bagian dari media massa, yang artinya redaksi gitu ya. Tetapi kita di sini posisi sebagai penulis yang memang di dalam ungkapan paparan artikel opini itu tetap mengacu pada fakta dan data. Jadi jangan malu-malu gitu ya. Jangan segan-segan bertanya, cross check namanya gitu ya, nama seseorang yang kita jadikan rujukan atau acuan narasumber, kemudian juga jabatan, pangkat, kedudukan, alamat, angka, tanggal, bulan, tahun, dan itu pun jika diperlukan. Nah, itu jadi cek kembali nih, jangan sampai kita salah mengetikkan angka gitu ya, atau hilang huruf. Nah, itulah yang menimbulkan kerancuan sehingga nanti maknanya itu berbeda gitu ya. Kemudian jangan sampai muncul tudingan kita penulis ceroboh. Nah, tadi karena memang ada kesalahan, apalagi kesalahannya itu bertubi-tubi hingga menjadi bukit ya. Itu kita nanti diberikan penilaian dari pembaca itu kita ceroboh banget sih. Nah, nanti jangan sampai kepercayaannya menurun. Sehingga nanti apa yang kita ungkapkan itu, wah ini jangan-jangan salah, jangan-jangan bohong. Nah, itu kita perlu hindari hal-hal penilaian semacam itu dari pembaca ya. Lalu walaupun kita harus teliti, cermat, tetapi kita harus tepat dan akurat. Nah ya, jadi kita dituntut untuk bekerja cepat karena masyarakat, pembaca itu membutuhkan informasi dari kita. Maka di sini kita membutuhkan deadline gitu ya. Kerja cepat namun tidak menghilangkan keakuratan dan juga harus tepat. Lalu setelah semuanya diyakini tidak ada salah tulis atau salah kutip, tanyakan pada diri sendiri kita, apakah data yang kita kutip dan paparkan itu relevan dalam pokok bahasan? Jangan sampai nanti ada yang tidak nyambung gitu ya. Karena memang sudah ada titik tidak fokusnya kita, hilang konsentrasi, maka ada yang tidak sesuai. Maka itu bisa kita buang saja, singkirkanlah gitu ya. Hilangkan, hapus yang memang kiranya tidak nyambung gitu ya, tidak atau kurang relevan. Nah, yang kelima,
revisi ejaan dan istilah teknis gitu ya. Kita ketika menulis gitu ya. Jadi kegiatan komunikasi itu tidak hanya berbicara secara lisan, tetapi secara tulisan juga itu merupakan bagian dari aktivitas kita berkomunikasi. Nah, di sini kita melakukan interaksinya itu melalui tulisan. Informasi yang kita tuangkan melalui tulisan itu memang juga sasarannya kepada massa. Nah, sebagai wadahnya, fasilitasnya itu adalah media massa. Nah, namun kita perlu ingat, halayak itu juga sangat heterogen. Jadi kita perlu perhatikan diksi atau kata mana yang tepat terhadap halayak kita, gitu ya. Memang sih kita perlu perhitungkan atau pertimbangkan ataupun juga kita perlu ingat media massa mana yang mau kita tuju. Maka kita juga harus pahami segmentasi halayaknya itu seperti apa, supaya apa, mudah dipahami gitu ya. Jadi janganlah kita menggunakan istilah-istilah ilmiah gitu ya, terlalu teknis yang memang tidak dipahami oleh orang banyak. Nah, jadi kita dihimbau, disarankan menggunakan istilah-istilah yang umum aja ya. Jika tidak bisa dihindarkan istilah-istilah itu, istilah asing, istilah ilmiah, maka bisa kita lakukan, tetapi diberikan tanda kurung atau diberikan penjelasan supaya orang lain yang memang bukan bidangnya paham terhadap apa yang kita maksud. Nah, harap ingat ya, kita menulis untuk dibaca, dimengerti, dan dipahami. Jangan sampai kita hanya memberikan asumsi bahwa kita menulis sebagai bagian dari tugas kita saja. Tetapi ini juga perlu dicermati gitu ya, dipahami, diterima gitu ya oleh halayak, karena halayak itu sebagai sasaran kita gitu ya, sebagai komunikan gitu ya, dalam salah satu unsur komunikasi. Nah, jangan pernah membingungkan pembaca loh, karena berbagai istilah teknis atau istilah asing itu wah pusing gitu ya, membuat tidak paham. Akhirnya apa yang kita tuangkan itu rasanya kayak sia-sia gitu. Padahal maksud dari tulisan artikel opini kita itu adalah bisa memberikan informasi, tidak hanya sifatnya hiburan, tapi juga informasi, lalu juga membujuk pembaca supaya bisa sama-sama mencermati masalah yang ada. Kemudian kita juga memang dituntut untuk memunculkan solusi supaya nanti apa sih langkah yang perlu kita lakukan gitu ya terhadap masalah yang terjadi di sekitar kita. Oke, yang selanjutnya adalah revisi gramatika. Ini yang keenam ya. Berkomunikasi secara tertulis itu berbeda dengan berkomunikasi secara lisan loh teman-teman gitu ya. Jadi bahasa lisan itu lebih banyak menekankan pengertian. Nah, bahasa tulis lebih menekankan pada struktur dan makna. Jadi hati-hati ketika kita menulis. Nah, jadi jangan sampai kita menulisnya tuh semau kita ya. Biarin aja deh, saya mau menulisnya kayak begini. Terserahlah pembaca mau ngerti atau enggak. Tidak bisa seperti itu. Karena kita tetap adanya interaksi meskipun tidak mendapatkan feedback atau timbal balik secara langsung ya, secara cepat ya. Nah, bahasa artikel itu tetap tunduk pada bahasa jurnalistik. Nah, tadi seperti yang sebelumnya telah disampaikan bahwa penulisan artikel ini tetap memperhatikan pemilihan kata atau diksi yang tepat, kalimatnya seperti apa, EYD atau ejaan yang disempurnakannya itu harus diperhatikan. Jadi tetap berpedoman pada bahasa Indonesia. Jadi inilah yang harus kita ingat betul mempraktekannya, karena bahasa jurnalistik mengacu kepada bahasa Indonesia yang baku, supaya kita pahami apa-apa yang menjadi tata bahasa yang tepat dan bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, kalimat-kalimatnya pendek, tegas, jelas, sederhana, dan mudah dimengerti. Tata bahasa, struktur kalimat, paragraf, kata, dan ejaan ini sebenarnya merupakan hal yang sangat penting dalam jurnalistik.
Oke, yang ketujuh, revisi bobot dan substansi materi tulisan. Kita harus mengenal, kita menulis itu untuk apa, untuk siapa, gitu ya. Jadi pasti untuk khalayak pembaca. Nah, dengan demikian kita juga perlu bertanya, apakah artikel itu sudah memenuhi syarat dilihat dari substansi dan bobotnya. Nah, ini juga jadi jangan sampai kita menulis asal menulis. Yang penting kita sudah menguraikan kalimat-kalimat yang banyak gitu ya. Nah, itu selain kesederhanaan dengan efisien kata, jangan terlalu bertele-tele, tidak panjang-panjang, tetapi kita juga harus memikirkan substansi dan bobotnya. Jangan sampai substansi dan bobotnya ini tidak bermutu, tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, harap diingat, kita menulis tidak sekadar menghibur mereka, tetapi menulis juga untuk meyakinkan, gitu ya, selain untuk memberikan informasi, memengaruhi apa namanya, edukasi mereka, memengaruhi informasi yang sebelumnya mereka tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu yakin untuk mengetahuinya, tetapi dengan sharing lewat tulisan ini kita akan bisa saling membantu. Nah, kita menulis juga untuk menunjukkan kapasitas dan kredibilitas kita. Jadi sebenarnya ketika kita sebagai penulis, apalagi kita semakin mengasah, itu insya Allah akan semakin mahir. Kita akan semakin terampil dan teruji kredibilitas kita. Bagaimana kemampuan kita menuangkan tulisan. Karena ketika kita menulis itu sebenarnya kita memiliki langkah-langkah yang harus dipersiapkan, yaitu yang kita akan butuhkan di dalam tulisannya, isinya. Maka dari itu kita perlu juga banyak membaca gitu ya, dari referensi manapun supaya kita mengikuti perkembangan informasi, dan itulah yang kita harapkan untuk orang lain, yaitu menyambungkan pendapat kita, bagaimana gagasan kita terhadap isu-isu yang terkini. Nah, itu juga menjadikan penilaian bagaimana kita sebagai seorang penulis, tingkat kredibilitasnya seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya penulis itu termasuk seseorang yang apa namanya, dijunjung intelektualitasnya, katanya sih seperti itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita isinya adalah hal yang meragukan, isinya itu ada kekeliruan. Nah, maka kita perlu cross check. Ini juga bisa mengacu kepada bagaimana kapasitas dan kredibilitas kita ditunjukkan melalui tulisan kita. Kita layak menulis suatu topik karena memang pokok bahasan itu sesuai. Jadi sebaiknya kita melakukan tulisan, kita mengungkapkan sesuatu itu sesuai dengan bidang ilmu kita. Kenapa? Karena apa yang kita pahami itu akan lebih mudah kita mengungkapnya, kita akan lebih mudah membahasnya, dan itu juga bisa berbagi pengalaman kita lewat tulisan. Jadi kalau kita pakarnya gitu atau ahlinya bergulit di dalam bidang komunikasi, maka kita bisa relevan apa-apa isu yang memang apa namanya, pengaruhnya konflik itu dari faktor komunikasinya ada kekeliruan. Nah, atau dari segi sosialnya gitu ya, kita bisa menuangkan dan itu juga barangkali bisa mencerahkan orang lain gitu ya, saling mengingatkan kita bersama, memberikan pencerahan, memberikan jendela dunia katanya gitu, seperti itu ya. Nah, yang kedelapan, asumsi dampak yang diharapkan. Menulis itu berarti berkomunikasi. Nah, maka dampak yang diharapkan adanya feedback, timbal balik. Apabila kita mengharapkan tulisan kita itu diperhatikan oleh orang lain, dikonsumsi, bahkan bisa diterima oleh orang lain, maka kita perlu cermati dulu peta asumsinya. Jadi jangan sampai kita menuangkan sesuatu yang memang tidak berdampak besar kepada masyarakat. Nah, ini salah satu nilai berita, salah satu nilai yang bisa kita sampaikan kepada orang lain melalui informasi yang kita tuangkan itu adalah nilai dampak. Jadi harus ada apa namanya, pengaruhnya besar pada masyarakat kita.
Selanjutnya, apapun asumsi yang muncul, kapasitas dan kredibilitas kita sebagai penulis jangan sampai menyusut. Apalagi sampai dipersoalkan, dilecehkan pula lagi gitu ya. Agar tidak terjebak dalam berbagai tudingan, penilaian, kesimpulan yang negatif serta destruktif, kita harus senantiasa bersikap profesional ya. Kita menulis dalam koridor normatif saja gitu ya. Jadi tidak mengada-ngada, tidak menambah-nambahkan atau bahkan juga mengurang-ngurangi. Rasional sajalah ketika kita mau menuliskan artikel. Jadi harus sesuai dengan realitas, bukan realitas virtual atau fiksional. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan sangat bermanfaat ya dalam tahapan penulisan artikel opini. Mudah-mudahan juga nanti kita tetap diberikan kesehatan sehingga bisa saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi informasi lewat media apapun. Salah satunya adalah media YouTube ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, and comment. Silahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.